تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين زمرة المؤمنين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada siang hari yang barokah ini, kurang lebih tanggal 14 atau 15 Syawal 1444 Hijriah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menta'zimkan asma Allah, membesarkan keagungan Allah, tunduk, sujud dan ruku kepada Allah pencipta alam semesta. Semoga kita semua di siang hari ini dengan amal ibadah salat Jumat yang sedang kita laksanakan di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dijadikan sebagai pemberat timbangan amal soleh kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh istrinya, para sahabatnya dan orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau, yang beriman kepada beliau, yang mendakwakan sunnah beliau, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya tidak lupa Mada ingin mewasiatkan untuk Mada pribadi dan kita semua yang hadir pada salat Jumat hari ini, agar senantiasa meningkatkan rasa takwa, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan kita sehat maupun sakit, dalam keadaan kita kaya maupun miskin, dalam keadaan kita sedang diberikan karunia berupa nikmat, berupa kaya raya maupun dalam kondisi kemiskinan, dalam keadaan lapang maupun sempit, wajib bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan fungsi atau tujuan atau hikmah sebagaimana yang sudah kita laksanakan kurang lebih 1 bulan di bulan Ramadan di bulan yang lalu. yakni hikmah daripada ibadah puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yaitu yang senantiasa merasa bahwasanya kita yang hidup hari ini, kita yang hidup saat ini senantiasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbetik di hati, apa yang dipandang oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang dilakukan oleh kedua tangan, kemana kaki melangkah, semuanya kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Apa yang kita ucapkan Allah Maha mendengar. Apa yang kita perbuat dari amal-amal baik maupun amal-amal yang sifatnya buruk, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian para malaikat yang mencatatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita gelar takwa tadi, karena ini merupakan bekal yang paling utama, sebagaimana wasiat para nabi, sebagaimana wasiat para rasul kepada umat-umat mereka, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin
jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 bentuk perniagaan di dalam Al-Quran, yang mana apabila seorang melakukan 3 amal ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 3 balasan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wallahu syakurun halim, atau kama qala Allah azza wa jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara kita yang membaca alif lam mim, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan 30 pahala. Aduhai sekiranya selama Ramadan ada sebagian hamba Allah yang mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, atau yang mengkhatamkan 5 kali, ada yang mengkhatamkan 4 kali, ada yang mengkhatamkan 3 kali, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahannya adalah ada sebagian kita yang memasuki bulan Ramadan tanpa membuka mushaf Al-Quran, tanpa membaca Al-Quran, maka inilah sesungguhnya musibah yang sebenarnya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, tapi sesungguhnya ada sebagian hamba yang keluar dari bulan tersebut tanpa membawa pahala apapun, bahkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka ini memberikan kepada kita motivasi bagi kita semuanya, ikhwah. Sebagaimana firman Allah, wa an atluwal Qur'an, dan agar aku membaca Al-Quran. Ini perintah, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di hari kiamat, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, barang siapa yang membaca isinya, barang siapa yang mengamalkan isinya, barang siapa yang mendakwakan isinya, maka sesungguhnya merekalah sebenarnya jundullah, pasukan Allah, tentara Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka adalah ahlullahi fil ardi. Mereka adalah keluarganya Allah di muka bumi ini, subhanallah. Maka ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguh amat celaka setelah kita diberikan kabar oleh Allah dalam kitabnya, sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan motivasi kepada kita untuk membaca Al-Quran. Sungguh merupakan sebuah petaka dan kecelakaan bagi seorang hamba manakala dia mengetahui bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman hidup, lalu dia tinggalkan pedoman hidup tersebut. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa berjalan di tengah gelapnya malam tanpa ada sinar cahaya? Tidak akan mungkin dia sampai pada tempat yang dia tuju tanpa cahaya. Maka demikian pula, siapa saja di antara kita di dunia ini yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Coba lihat bagaimana orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Hati mereka buta dari beriman kepada Allah di dunia ini, maka Allah jadikan mata mereka buta di hari kiamat. Maka barang siapa yang ingin melihat wajah Allah di hari kiamat, maka lihatlah kalam Allah di dunia ini. Siapa yang dekat dengan kalam Allah, maka dialah orang-orang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ahlinya. Orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, merekalah orang-orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Hanya saja permasalahannya, ikhwah, banyak di antara kita datang bulan Ramadan termotivasi dia dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Keluar dia dari bulan Ramadan, dia lupa dengan Al-Quran. Waliyadzubillah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang ditinggalkan. Bagaimana mungkin Islam ini akan menang kalau pemeluknya meninggalkan Al-Quran? Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, kata beliau radhiyallahu taala. Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat ini, sebagian dari umat ini dengan Al-Qur'an, dan Allah juga merendahkan sebagian dari umat ini dengan Al-Qur'an. Lihatlah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka adalah orang-orang dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di hari kiamat. Anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, di hari kiamat nanti orang tuanya akan dipasangkan mahkota yang lebih terang daripada sinar matahari. Subhanallah. Ini memberikan motivasi kepada kita semuanya, agar jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran ini setiap hari. Kita berusaha agar bagaimana setiap hari kita terisi dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat menjadi cerminan bagi kita. Agar barang siapa yang ingin mendapatkan sebuah kejayaan di dunia sampai di hari kiamat, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua. Setelah yang pertama, innal ladzina yatluna kitab Allah. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah. Dan mereka mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat, mereka lah orang-orang yang menegakkan agamanya dengan sekuat-kuatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya pembatas antara kita dengan orang di luar Islam adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah keluar dari Islam. Dan salat ini ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguh amat menyedihkan hati kita. Ada sebagian saudara-saudara kita begitu rajin salat di bulan Ramadan. Bahkan dia lebih rela datang salat tarawih daripada datang salat berjamaah, karena dia menilai bahwa salat tarawih lebih utama daripada salat berjamaah. Kalaulah seandainya seluruh kaum muslimin menjaga ibadah mereka yang berkaitan dengan namanya salat ini, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kejayaan kepada mereka. Bukankah Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau ingin untuk pergi ke sebagian rumah-rumah kaum muslimin, bapak-bapak, para lelaki yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Rasulullah ingin agar beliau digantikan oleh salah seorang sahabatnya menjadi imam. Lalu beliau pergi ke sebagian rumah kaum muslimin bersama beberapa para sahabat, membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka, karena tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat berjamaah ada kekuatan bagi umat Islam. Nah, kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, mana kekuatan Islam? Oleh karena itu, ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saja contoh. Orang yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan amal solehnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka sungguh dia telah menghapus, telah meruntuhkan pahala amal solehnya sepanjang hari itu. Dari pagi hari dia melakukan amal soleh sampai sore hari, dan dia lupa melaksanakan salat asar. Bahkan dia sengaja meninggalkan salat asar, maka terhapus seluruh pahala amalnya pada hari itu. Lalu bagaimana sekiranya kalau dia meninggalkan seluruh salat? Waliyadzubillah. Ini hanya baru satu salat, Pak. Lalu bagaimana dengan seluruh salat? Bahkan seumur hidupnya tidak pernah sholat. Dan mungkin dia hanya sholat 2 kali dalam setahun saja. Pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dia meyakini itu hukumnya wajib. Padahal para ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu ada 5. Inilah pemahaman yang terbalik yang ada di tengah kaum muslimin. Hadahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada setiap saudara-saudara kita yang sampai pada hari ini sama sekali belum pernah memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Allah. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar dikokohkan, diistiqomahkan di atas kebaikan sampai kematian kita. Karena inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Allah taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlahum min ba'di quwwatin ankatha," atau kama qala Allah azza wa jalla. Dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal kain. Dia memintal sebuah kain, setelah sempurna kain tersebut, lalu ia uraikan kembali kain tersebut sampai rusak. Ini adalah sebuah perumpamaan
Manakala ada seorang hamba, sebagian hamba Allah SWT telah bersungguh-sungguh melakukan amal, lalu pada akhirnya karena dia futur, akhirnya dia tinggalkan amal-amal tersebut. Allah melarang ini, ikhwah. Semangat di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, meninggalkan amal-amal itu. Ini Allah SWT larang. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal, amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amal yang sedikit tapi kontinu. Amal yang sedikit tapi kontinu. Bangun, sholat malam minimal 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Dan itu kita rutinkan. Itu jauh lebih baik daripada orang yang baru saja belajar sholat malam, kemudian dia sholat 11 rakaat, 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir, kemudian libur 1 tahun untuk melaksanakan sholat malam. Ini penyakit. Ada lagi sebagian orang yang semangat membaca Al-Quran. Dia khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Keluar dari bulan Ramadan dia tinggalkan membaca Al-Quran. Ini musibah. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dia tidak mengenal Allah. Ini seburuk-buruk kaum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang perniagaannya tidak akan pernah merugi. Amalan yang ketiga, apabila mereka melakukan amalan ini, Allah akan kasih 3 hal. Yang terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun disaksikan oleh manusia. Ini adalah karakter orang-orang bertakwa, sifat orang-orang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang pertama di suratul Baqarah tentang karakter orang yang bertakwa. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini karakter orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Lihat ikhwati fillah. Hendaklah kalian bersegera menuju apa Pak? Bersegera menuju luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana luasnya surga seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Allah siapkan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan dia kaya maupun dalam keadaan dia miskin. Ikhwati fillah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, barang siapa yang ingin dimudahkan hidupnya oleh Allah di dunia ini dan Allah akan kasih kepada dia naungan di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia berinfak. Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka memberi dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membenarkan adanya pahala di hari kiamat berupa surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalannya. Jalan menuju apa? Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang mendirikan salat, kemudian berinfak, apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Yang pertama, yarjuna tijaratan lan tabur. Yang pertama, sesungguhnya mereka sedang mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Wara dom amba kepai, wara dom dagang. Terkadang dia berdagang ini ada untungnya, ada ruginya. Tapi ada dagang yang tidak pernah rugi, yaitu dia bertransaksi bersama Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tadi, Pak. Yang pertama baca Al-Quran. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga berinfak. Yang kedua apa yang akan Allah berikan kepada dia?
liwafiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan pahalanya. Nanti di hari kiamat Allah akan sempurnakan pahalanya. Tugas kita di dunia ini Pak, beramal, Allah yang menilai. Oleh karena itu perhatikan syarat di antara diterimanya amal. Ikhlaskan ketika melakukan amal-amal tadi. Dia berinfak harus ikhlas. Dia sholat harus ikhlas. Demikian juga dia membaca Al-Quran harus ikhlas. Kemudian yang ketiga, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan tambahkan karunia-Nya kepada mereka. Di antara tambahan karunia yang akan Allah berikan kepada penduduk surga adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang menang dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa melihat wajah Allah di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina al-mazlumina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.